zaman ketika Amerika itu berdiri, lalu kemudian ada fenomena Thomas Jefferson yang memperjuangkan hak-hak sipil warga Muslim di Amerika, yang kemudian barangkali nanti kita memperoleh wawasan Islam di Amerika pada saat ini apakah seperti apa. Amerika yang dikenal mengusung toleransi dan demokratis itu apakah sudah memberikan hak-hak warga Muslim yang proporsional di lingkungan Amerika sana. Saya kira itu yang mudah-mudahan kita memperoleh pencerahan lebih luas lagi dari Profesor Azumari Azra, dan kita kira-kira kurang lebih 1 jam ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kiai Yusuf, para pengurus Darul Ihsan, untuk keset kalinya saya alhamdulillah diundang datang ke sini menjelang separuh Ramadan 14 hari. Dalam kesempatan pada siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena berkat iman, Islam dan ihsan kita, mudah-mudahan kita bisa mencapai nanti, mudah-mudahan setelah puasa nanti la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang takwa. Pada siang hari ini kita akan membahas judul buku yang judul buku versi bahasa Indonesia-nya adalah Kontroversi Al-Quran Thomas Jefferson. Ini terjemahannya, walaupun sebetulnya judul aslinya bukan begitu. Thomas Jefferson's Quran. Jadi Quran miliknya Thomas Jefferson, punya Thomas Jefferson. Islam and the Founders. Islam dan para pendiri Republik United States of America. Jadi sebetulnya nggak ada kontroversinya. Ini ditambahin oleh penerjemah. Sebetulnya yang kontroversi itu bukan Thomas Jefferson-nya. Yang kontroversial itu adalah Kate Ellison namanya. Kate Ellison, seorang anggota Kongres, tahun 2007 ketika diambil sumpah menolak untuk disumpah dengan Bible, dengan Alkitab Perjanjian Baru itu. Dia ingin disumpah dengan memakai Al-Quran. Memang dia seorang yang baru mu'alaf lah. Mu'alaf masuk Islam, seorang kulit hitam. Kemudian dia nggak mau disumpah kecuali hanya dengan Al-Quran. Dan Al-Qurannya itu maunya Al-Quran yang di pinggir-pinggir itu catatan pinggirnya ada catatan pinggir Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ini adalah salah seorang pendiri Republik USA, presiden yang ketiga ternyata Pak, saya cek lagi, presiden ketiga, the third president of the US. Nah, jadi kontroversi itu menyebut Kate Ellison itu, anggota Kongres itu. Kenapa? Karena ada yang bilang bahwa secara konstitusional anggota Kongres dan pejabat-pejabat tinggi Amerika lain itu harus tunduk kepada konstitusi Amerika. Dan konstitusi Amerika itu mewajibkan bahwa seorang itu disumpah dengan Bible. Jadi itu. Tapi Kate Ellison nggak mau dilantik atau disumpah kecuali hanya dengan Al-Quran. Dan Al-Qurannya itu diambil dari perpustakaan Kongres, Library of Congress, yaitu perpustakaan Kongres Amerika yang merupakan perpustakaan pemerintah yang terbesar di dunia ya. Jadi kalau kita mencari koleksi tentang Indonesia juga banyak di situ, di Universitas Kongres itu. Nah, koleksinya paling banyak di luar universitas, ada universitas yang juga banyak koleksinya. Nah, secara ringkas saja menyangkut Thomas Jefferson ini dengan Al-Quran ya, dia beli itu terjemahan dari George Sale ya. Dia tahu Thomas Jefferson ini kan begitu, dan perampatannya ke
penerbangan terakhir abad 18, 1770-an dan seterusnya itu. Jadi dia memberi Al-Quran terjemahan John Searle. Itu adalah salah satu terjemahan Al-Quran yang tersedia dalam bahasa Inggris. Memang Thomas Jefferson ini tertarik sama Islam dan orang Muslim, dan ini sebenarnya nggak aneh juga dalam konteks sejarah Amerika. Ya. Dan dia juga punya hubungan ada persoalan perompakan kapal di sekitar wilayah yang sekarang disebut dengan Libya, itu di Laut Tengah. West ada dari Tripoli dan sebagainya, itu terkait dari situ. Jadi ada interaksi dengan pihak-pihak internasional yang terkait dengan Islam. Dan di Washington DC sendiri kemudian juga ada beberapa dubes dari negara-negara Muslim, termasuk diantaranya adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani abad 18 itu masih dalam puncak kejayaannya. Kalau Indonesia kita bisa bayangkan abad 18, 1770-an ya kita masih perang melawan Belanda dan akhirnya kita kalah ya. Sebagai besar kalah, walaupun Aceh itu adalah wilayah yang terakhir ditaklukkan 1910-an, 1912 baru bisa ditutup dengan Belanda. Nah, Thomas Jefferson jadi punya minat, pasti punya minat. Yang kedua, nanti kita akan bicara sedikit mengenai sejarah dan posisi kaum muslimin di Amerika. Jadi Thomas Jefferson itu tertarik mengenai itu. Dan di dalam buku ini penulis Dennis Spellberg ini menemukan berargumen bahwa gagasan mengenai toleransi beragama, mengenai kesetaraan warga negara, kebebasan itu banyak diambil dari Al-Quran oleh Thomas Jefferson. Itu ada gagasan-gagasan mengenai, saya kira, kebebasan beragama. Mungkin dia baca itu surat Al-Kahfi itu lakuddin hukum waliyadin la ikraha fiddin dan macam-macam itulah mungkin ya. Walaupun sesungguhnya sikap Jefferson sendiri terhadap Islam itu masih ambigu. Jadi masih bercabang dua. Pada satu pihak dia merasa terpesona dengan gagasan-gagasan yang ada terkandung dalam Al-Quran. Pada satu segi, terutama mengenai kesetaraan, mengenai kebebasan beragama, toleransi beragama. Ya. Nah, itu diambil dari situ. Tapi pada segi yang lain dia juga masih terpengaruh dan kemudian bahkan agak terseret-seret pada sikap anti-Islam dan anti-Muslim yang itu berdasarkan bacaannya dari literatur Eropa. Jadi literatur Eropa memang sejak abad 15-16 dengan terbitnya dengan munculnya penjajahan dari Eropa kepada negara-negara wilayah Muslim abad 16 terutama mulai ada abad 16 lah. Jadi Islam itu digambarkan sangat negatif oleh pusat-pusat kajian, pusat-pusat Orientalisme. Orientalisme itu adalah kajian tentang dunia timur dalam hal ini Islam untuk pada abad 17, 18, 16, 17, 18 itu untuk kepentingan 3Gs, bukan 3Gs handphone, bukan 3Gs itu adalah glory, kejayaan, kekuasaan, goal mencari kekayaan, dan gospel, jadi penginjilan, jadi untuk menyebarkan penginjilan. Itu tujuannya dulu. 3G itu kalau bahasa Indonesia saya 3Gs. Pokoknya kejayaan, kekuasaan, kemudian kekayaan, dan penginjilan. Nah itu 3Gs. Nah memang Orientalisme memproduksi itu, menggambarkan yang
hal-hal yang jelek lah mengenai Nabi Muhammad SAW, kemudian mengenai Islam dan sebagainya. Nah itu yang dibaca. Nah, Amerika sendiri sebetulnya pada dasarnya sejak terjadi migrasi perpindahan dari Eropa ke Amerika, itu pada dasarnya ingin membangun orang-orang Eropa yang merasa tertindas, tidak ada kebebasan beragama itu ditindas oleh gereja. Maka mereka ingin mendirikan dunia baru. Dunia baru itu yang mereka kutip adalah dunia baru yang menjadi lampu penerang di atas puncak bukit. Itu istilah kitab Alkitab itu. A city upon the hill, sebuah kota di atas puncak bukit yang menerangi dunia. Jadi tujuannya mereka itu didirikan begitu. Dan orang-orangnya yang puritan keagamaannya. Pokoknya puritanismenya itu kemudian pada awal abad 20 yang lalu, 1910-an memunculkan gejala baru yang kemudian disebut sebagai fundamentalisme Kristen Kristen, di mana kemudian istilah fundamentalis juga dikenakan untuk kelompok-kelompok Islam yang punya ciri sama dengan orang fundamentalisme Kristen. Cirinya apa? Yaitu penafsiran Alkitab biblikal itu secara harfiah, secara literal, tidak boleh ditafsirkan pakai konsep-konsep, pakai wacana-wacana, pakai apa yang dibilang itu harus dipahami secara harfiah. Kedua, orang fundamentalisme Kristen itu menolak teori bahwa manusia itu diciptakan melalui proses evolusi, teori evolusi Darwin. Bagi orang-orang fundamentalis Amerika ataupun bagi kaum Puritan Amerika yang datang sejak abad 15-16 begitu, segala sesuatu itu diciptakan Tuhan dalam bentuk secara creatio ex nihilo. Jadi menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dalam bahasa Al-Quran kun fayakun, ada maka adalah ia, gitu ya. Gak perlu ada evolusi gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi para hadirin sekalian, saya kira orang-orang Muslim itu termasuk adalah orang Muslim awal itu termasuk sebahagian termasuk orang yang turun pendidikan Amerika, walaupun bukan pada tingkat yang tinggi ya, presiden atau apa seperti Jefferson. Orang-orang Islam ini pertama kali dibawa dari Afrika, orang kulit hitam. Sejak abad 17 terutama, abad 17 dipaksa dibawa dari Afrika, kemudian dibawa ke sebagian melalui Amerika Latin, Amerika Selatan, dan terus ke Amerika Serikat. Sebagian besar mereka adalah Muslim. Tapi kemudian dalam perjalanannya mereka dipaksa untuk masuk Kristen, dijadikan budak, slaves ya, budak. Yang akhirnya kemudian terjadi perang antara utara dan selatan di masa Presiden Abraham Lincoln dalam rangka itu pembebasan budak-budak itu. Nah, meskipun setelah perang saudara utara selatan ini berakhir, tapi sampai 1960-an orang-orang kulit hitam masih tetap terdiskriminasikan, masih diperlakukan sebagai budak kira-kira gitu, walaupun secara konstitusi undang-undang sudah nggak budak lagi, tapi masih diperlakukan. Dan tahun 60-an itulah terjadi revolusi hak asasi manusia di Amerika, menuntut kesetaraan. Jadi kampus-kampus itu bergolak 1960-an. Kalau di kita tahun 60-an itu bergolak kan dengan PKI. Kalau di Amerika kan kebebasan. Jadi yang sampai sekarang ya kemudian ya kaum hitam itu kemudian menemukan kebebasannya. Tapi ya diskriminasi masih belum hilang sampai sekarang. Lihat saja misalnya kekerasan polisi itu di Ferguson, kemudian kemarin di mana itu Virginia, itu adalah hasil dari pandangan stereotipikal orang-orang kulit putih terhadap orang hitam. Pandangan stereotipikal. Jadi pandangan stereotipikal orang kulit putih itu adalah bahwa
kalau ada tindakan kriminal, kejahatan, maka pelakunya itu hampir boleh dipastikan orang Islam. Kalau ada ganja, penembakan dan lain sebagainya, pelakunya orang hitam. Kira-kira begitu Pak stereotipikal. Walaupun tidak selalu, orang kulit hitam juga melakukan tindakan-tindakan kriminal, itu jelas. Nah, sejak Amerika didirikan, orang Islam dijadikan budak, gitu kan, dipaksa masuk Kristen. Amerika itu didominasi sampai sekarang saya kira, kecuali dalam 2 kasus yang disebut dengan WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Jadi kalau dia seseorang nggak bisa jadi presiden kecuali kalau dia White, Anglo-Saxon dan Protestan. Itu yang disebut dengan kultur WASP, WASP, yang baru 2 kali ditembus. Yaitu pertama kali oleh John F. Kennedy sebagai presiden. Dia adalah Katolik, orang Irlandia asalnya. Yang kedua adalah Obama ini orang kulit hitam, itu yang kedua. Tapi ya sampai sekarang sungguhnya dominasi WASP, White Anglo-Saxon. White itu kulit putih, Anglo-Saxon keturunan Inggris, Protestan ya Protestan. Itulah yang masih dominan dalam budaya Amerika, budaya politik dan Amerika. Budaya politik, budaya dalam struktur politik dan budaya Amerika itu yang masih dominan WASP, White Anglo-Saxon dan Protestan. Nah, tahun 60-an itu ketika terjadi pergerakan hak asasi manusia, ketika itulah Islam mulai bangkit kembali. Jadi orang-orang hitam ini kembali ke akar, return to the origin, dan mereka tahu bahwa origin mereka sebagai besar itu adalah Islam. Maka muncullah gerakan kembali ke Islam. Maka yang pertama kali muncul itu adalah yang disebut dengan Nation of Islam. Itu gerakan Islam, katakanlah lokal pribumi, jadi bukan pendatang yang muncul belakangan dari Timur Tengah atau dari Indonesia, enggak. Ini sejak 1617 muncullah Nation of Islam, dipimpin oleh Elijah Muhammad. Itu pendirinya. Elijah Muhammad itu ya Islam, dia namanya aja Nation of Islam, NOI. Nah, dipandang pandangan ini agak, meskipun Islam agak ganjil ya. Pertama, pandangannya mungkin agak rasis. Misalnya bahwa orang kulit hitam adalah makhluk yang paling mulia, paling sempurna diciptakan oleh Allah. Orang kulit putih itu adalah iblis gitu. Saya mau ya, itu Elijah Muhammad. Tapi kemudian dalam perkembangannya, putra dari Elijah Muhammad ini namanya Warisuddin Muhammad. Warisuddin Muhammad ini kemudian membawa NOI ini, Nation of Islam ini ke Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita ini. Dan jadi dia berinteraksi dengan kalangan Muslim Sunni dan kemudian pergi naik haji bersama, termasuk diantaranya kemudian pejuang hak asasi kulit hitam Malcolm X itu Martin Malcolm X, itu yang tewas di New York, atau Malik Al-Sabas, itu nama muslimnya Malcolm X itu, Malik Al-Sabas. Nah, sehingga kemudian Warisuddin Muhammad ini membawa NOI ke dalam akidah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kemudian pergi haji dan kemudian kembali Amerika, mendirikan berbagai lembaga di Amerika. Kemudian mayoritas dari kaum muslimin kulit hitam itu adalah anggota itu tadi AMM, American Muslim Mission. Itu yang didirikan oleh Warisuddin Muhammad. Pusatnya di Chicago. Saya pernah mengunjungi masjid orang kulit hitam ini di Chicago sama di Harlem di New York. Dan sama akidahnya dengan kita, praktek ibadahnya. Saya ingat tahun-tahun 90-an, 80-an kita sering mengundang seorang ulama lah, alim yang orang kulit hitam untuk memberikan pengajian di
pengajian kaum muslimin Indonesia di New York, di KJRI waktu itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Saya kebetulan masih kuliah di situ. Nama imamnya itu Imam Siraj Wahaj, salah seorang dari pengurus majelis fatwa ISNA. ISNA itu Islamic Society of North America. Nah, ISNA. Tinggalnya di Brooklyn. Imam Siraj Wahaj ini sering kita undang pengajian. Dia senang dengan kaum muslim Indonesia. Kenapa? Karena ya kaum muslim Indonesia itu ramah, toleran, makanannya enak, gitu ya. Jadi sudah datang dia, senang. Nah, sementara kemudian ada sebagian kecil dari NOI yang asli, Nation of Islam yang asli, itu dipimpin oleh namanya Louis Farrakhan sekarang ini. Louis Farrakhan itu ya rasis, anti kulit putih. Kalau yang AMM, American Muslim Mission, itu tidak. Jadi manusia itu setara, gitu. Orang hitam dengan orang putih harus menjalin hubungan yang baik dan sebagainya. Nah, jadi itu perkembangan Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang tercepat pertumbuhannya di Amerika, the fastest growing religion in the US, mengalahkan jumlah orang Yahudi. Kalau dari seluruh jumlahnya, antara berbagai perhitungan itu saya kira antara 8 sampai 12 juta Pak ini sekarang ini. 8 sampai 10 juta, 12 juta. Ini memang pertambahan jumlah penduduk ini terutama setelah Perang Dunia Kedua, ketika terjadi imigrasi, perpindahan penduduk dari negara-negara yang baru merdeka Perang Dunia Kedua, kemudian pindah ke sana. Orang-orang dari India, Pakistan, dari Palestina, dari negara-negara Arab, Mesir, itu banyak. Yang relatif sedikit itu cuma orang Indonesia saja. Mungkin orang Indonesia masih prinsipnya itu orang asal ngumpul. Padahal perlu orang Indonesia ini bertebaran di muka bumi untuk termasuk antara lain menyiarkan Islam. Kita syukur di New York itu pada tahun 96 barangkali kaum muslimin di New York bisa membeli sebuah gudang besar, dan gudang besar itu dijadikan masjid, namanya Masjid Al-Hikmah. Bagian terbesar dari dananya itu dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ingat tahun 96 Pak Harto masih berkuasa, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila masih ada, bikin itu jadi Masjid Al-Hikmah namanya. Islam Indonesia Islamic Cultural Center di Queens itu salah satu kota atau borough di kota New York. Ramai, bagus. Ada imamnya dulu Pak, namanya Pak Ahmad Padang. Pak Ahmad Padang itu ya orang Padang, tapi lahir di Ambon karena orang tuanya asal Minang, ditugaskan oleh Belanda di Ambon, maka namanya jadi Ahmad Padang. Dia adalah orang Indonesia yang paling tinggi jabatannya di dalam struktur PBB, Direktur Sains dan Teknologinya PBB. Sekarang imamnya saya kira lebih dikenal, namanya Samsi Ali, yang beberapa kali datang ke Indonesia, terkenal sebagai penganjur perdamaian toleransi di Amerika, tidak hanya di New York. Indonesia punya 2 masjid di dunia ini, baru 2. Sebetulnya ada beberapa. Yang besar, yang satu lagi di Den Haag. Kalau yang di Den Haag itu dari gereja, jadi gereja 3 lantai, ada basement, ada 1 dan mezanin, besar gereja dibeli. Lagi-lagi itu sebagai besar dananya dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, tambah dari Probo Sutejo dan iuran masyarakat. Tapi dari kota Amal kan berapa lah gitu ya, nggak cukup lah. Nah, jadi itu bagus sekali. Kalau di Amerika hampir tidak ada gereja yang dijual. Kalau di Eropa biasa gereja dijual karena memang orang Eropa itu tidak taat beragama, jarang pergi ke gereja. Kalau orang Amerika rata-rata lebih religius, dan agama itu penting dalam politik. Makanya kalau calon-calon presiden, misalnya seperti Obama atau siapa saja, itu dicari dia pergi ke gerejanya mana, siapa itunya, pas pendetanya. Kalau pendetanya radikal, berarti dia juga, wah ini orang sudah radikal, kekerasan. Jadi diteliti. Kalau di sini kan calon presiden kita itu nggak ditanya ke dia sholatnya di masjid mana ya. Di Amerika itu penting, agama itu penting dalam politik.
Makanya dalam politik isu yang paling hebat itu terkait juga dengan agama, yaitu yang disebut dengan masyarakat Amerika terpecah jadi dua. Yang pertama yang disebut dengan pro-life, kelompok pro-life, konservatif. Pro-life itu apa? Tidak boleh aborsi. Pokoknya kalau hamil istri nggak boleh digugurkan atau siapapun nggak boleh digugurkan, harus itu. Itu orang-orang Kristen fundamentalis. Dan pro-choice itu mau diteruskan kehamilannya atau tidak itu bukan urusan siapa-siapa, itu keputusan sendiri. Jadi itu jadi isu. Jadi orang Amerika rata-rata lebih religius. Di Eropa tidak, bahkan orang malas jadi pendeta. Saya ketemu ya di Vatikan itu sekitar 1.500-an pastor dan suster Katolik asal Indonesia, terutama dari Nusa Tenggara Timur, dari Flores itu. Loh, saya bilang kok ya saya senang sih banyak pastor asal Indonesia, berarti kita sudah bisa mengekspor pastor gitu. Walaupun Indonesia dikenal sebagai penduduk mayoritas Muslim, tapi kan orang tahu di mereka asalnya NTT gitu kan. Ya kenapa ini banyak sekali? Karena kecenderungannya orang-orang Eropa nggak mau lagi jadi pastor, jadi pendeta. Merosot jumlahnya. Jadi yang banyak itu orang Indonesia dan Filipina. Saya temui juga di Argentina itu orang-orang asal Indonesia, tapi jumlahnya nggak begitu banyak, cuma 20-an itu. Istilah mereka mengembalakan umat, gitu kan? Karena pengembalanya sudah berkurang. Gitu. Nah, jadi Amerika lebih religius. Memang begini, Amerika itu kan kalau kita bicara Amerika, maka kita harus bicara bahwa Amerika itu adalah negara yang menerapkan ideologi sekularisme. Nah, kalau di Indonesia, kalau orang bicara menyebut istilah sekuler, sekularisme, sekularisasi, itu biasanya kita agak kiri duluan. Kalau disebut sekuler, orang itu sudah nggak sholat lagi, gitu kan? Oh, itu sekuler, nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, misalnya. Nah, sekularisme itu tidak seragam, ada macam-macam. Ada sekularisme yang tidak senang, yang hostile, yang bermusuhan terhadap agama. Sekularisme itu adalah paham pemisahan agama dan politik. Itu kira-kira begitu. Sekularisasi adalah proses penerapan sekularisme itu bisa disebut seperti itu. Orang yang orang sekuler adalah orang yang mendukung itu tadi sekularisme, pemisahan agama dan politik. Oleh karena itu secara teoritis orang yang sekuler itu tidak harus dia misalnya tidak taat agama lagi, dia bisa saja taat agama, tapi dia tidak mendukung misalnya campur tangan agama dengan politik, dia mendukung pemisahan agama dan politik. Nah, sekularisme itu ada macam-macam. Ada sekularisme yang memusuhi agama. Contohnya adalah Turki. Contohnya yang lagi adalah Prancis. Di Prancis nggak boleh pakai, misalnya di gedung-gedung pemerintah, sekolah-sekolah pemerintah pakai jilbab nggak boleh. Sama dengan di Turki juga begitu. Baru istri presiden yang lalu dan istri perdana menteri yang sekarang Presiden Erdogan itu pertama kali pakai jilbab, itu baru pertama kali. Tapi dua putri Erdogan sendiri pernah ditolak masuk universitas negeri. Dia udah lulus tes masuk tapi ditolak diterima. Kenapa? Karena kedua putrinya ini menolak untuk mencopot jilbabnya. Kayak jilbab, suruh copot tuh baru diterima nih di universitas negeri di Turki. Akhirnya pindah ke Amerika, diterima di Universitas Indianapolis di Amerika. Di Universitas Amerika mau pakai jilbab atau nggak pakai jilbab itu bukan urusan, tidak jadi masalah, tidak jadi urusan. Nah, itulah yang saya sebut dengan religiously friendly secularism, sekularisme yang friendly pada agama. Agama boleh, ya kan. Yang penting jangan kalau Anda bikin masjid, bikin gereja, jangan minta ke negara bantuan. Jangan misalnya mendapat restu atau apalah dari negara. Itu urusan Anda sendiri. Jadi agama itu bukan urusan negara. Kira-kira sekularismenya itu gitu. Agama itu urusan Anda pribadi dan urusan komunitas, masyarakat sendiri. Jadi kalau ada apa-apa mau mengajarkan misalnya pendidikan agama di sekolah, nah itu bikin sendiri.
kalau di perguruan pendidikan swasta nggak ada, pendidikan negeri nggak ada. Tapi kalau Anda mau bikin pendidikan agama Islam, bikinlah madrasah, bikinlah sekolah. Jadi oleh karena itu, bagi kaum minoritas seperti kaum muslimin di Amerika itu, prinsip sekularisme Amerika itu justru menguntungkan. Karena apa? Karena mereka nggak banyak dicampuri oleh negara, dicampuri urusannya nggak banyak campuri. Walaupun kemudian setelah pemboman World Trade Center 11 September 2001 itu memang meningkat sikap permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, meningkat itu jelas. Jadi bayangkan aja betapa sakit hatinya orang kulit putih yang non muslim Amerika yang begitu dikjaya di luar misalnya tidak pernah terkalahkan, justru di dalam negerinya sendiri itu kelihatan sangat rentan, sangat rawan. Pentagon pun dibom gitu kan, dan kemudian juga World Trade Center gedung kembar itu. Jadi sejak saat itu terjadi permusuhan, mereka memusuhi. Walaupun kemudian ada ininya juga, ada dampak positifnya, Pak Yusuf. Jadi minat orang untuk mengetahui Islam itu meningkat. Jadi orang kuriositas orang ingin tahu itu meningkat. Apa sih Islam itu? Maka kemudian orang pada buku-buku tentang Islam yang dasar-dasar laku. Al-Quran juga meningkat penjualannya. Ya, jadi dan sebagian ada juga orang yang kemudian pindah agama Islam. Nah, jadi itu dampak positif dari atau mungkin konsekuensi yang tidak diharapkan dari peristiwa 11 September itu. Dan saya kira Obama meskipun dia bukan seorang Muslim, ya, dia walaupun dituduh di dalam buku ini sampai pemilihan yang kedua Obama kemarin itu, pemilihan dia untuk masa jabatan kedua, 36% orang Amerika masih percaya bahwa dia itu sebenarnya Muslim, cuma sembunyi pura-pura jadi Kristen gitu. Nah, tapi Obama, ya tentu saja dia bukan seorang Muslim, menurut saya bukan Muslim dia. Walaupun keluarganya, ayahnya adalah seorang Muslim, ayah tirinya juga adalah Muslim dari Indonesia, tapi dia bukan Muslim. Tapi yang jelas, Obama itu punya empati pada Islam dan Muslim. Ya, saya mengikuti beberapa konferensi mengenai Obama. Misalnya di Kairo, Obama selalu mengatakan, termasuk juga di Turki, selalu mengatakan, bagaimana saya bisa memusuhi Islam? Karena apa? Di dalam keluarga saya sendiri juga sampai sekarang masih ada ya, banyak yang masih Muslim, termasuk tantenya naik haji, gitu kan, yang di Kenya sana itu masih Muslim, ya kita. Bagaimana saya bisa memenuhi Muslim? Karena apa? Karena orang Islam ini sudah memberikan kontribusi membangun American civilization since 16th-17th centuries. Jadi sudah ikut membangun peradaban Amerika sejak 1617. Itu yang tadi itu budak-budak Muslim yang dipaksa masuk Kristen itu. Bagaimana saya bisa memusuhi Islam dan Muslim? Kata Obama. Kalau misalnya waktu saya kecil, when I was a child, saya selalu mendengar azan di sebuah negara, in a country, in a majority Muslim country, sebuah negara mayoritas penduduknya Muslim, maksudnya Indonesia, Jakarta itu. Jadi kalau pagi-pagi Obama itu dengerin azan tuh di menteng bawah ya. Nah, jadi itu. Jadi Obama itu sebetulnya membantu dalam hal ya, mencoba sedikit meredakan lah kemarahan orang sama Islam. Jadi agak menurun, walaupun kemudian kasus-kasus yang dibikin oleh orang Islam yang kalah gitu, menurut saya yang kayak Charlie Hebdo, saya kira itu nggak bisa ditolerir dan itu membuat citra Islam itu terlumuri, ternistakan oleh orang-orang seperti itu, termasuk juga yang kemarin yang terjadi di Kuwait ya, hari Jumat. Hari Jumat orangnya bukannya sholat tapi bawa bom, yang tewas juga 30 orang. Di Saudi 2 minggu sebelumnya 2 kali masjid berturut-turut, 2 kali Jumat masjid dibom di Saudi. Sebelumnya di Tunisia hari Jumat kemarin itu di
turis nembaki orang sambil ketawa-ketawa gitu. Ngawur itu. Nah jadi ada sebetulnya upaya-upaya untuk membersihkan, memperbaiki citra Islam itu dilakukan. Tapi pada saat yang sama ini ada orang-orang yang kayak begitu itu, yang kemudian membuat orang-orang yang sudah skeptis sama Islam, yang memang sudah mirip pandangannya sama Islam, akhirnya mendapatkan justifikasi. Nah benar tuh katanya. Nah ini juga dibahas di sini oleh di babak terakhir, sehingga sampai pertanyaannya, apakah orang Muslim itu bisa jadi presiden Amerika atau tidak? Nah, kata si Dennis ini, bisa ya, bisa tidak. Bisa ya kalau orang-orang Amerika ini pertama kembali kepada gagasan-gagasan Jefferson, itu tadi mengenai kesetaraan, mengenai kebebasan, mengenai toleransi gitu ya. Nah itu bisa kalau orang Islam itu ada kemungkinannya jadi presiden, bisa satu waktu nanti. Wallahu a'lam kapan gitu ya. Tapi bisa juga tidak kalau misalnya semangat anti-Islam, semangat anti-Islam yang kadang-kadang itu didukung juga oleh sebahagian terutama pastor fundamentalis yang mau membakar Al-Quran di Florida, itu juga dibahas di sini. Atau kemudian orang-orang pendeta Amerika yang Kristen fundamentalis yang secara membabi buta mempersalahkan orang Islam dengan atas kejadian di Palestina dan Israel. Konflik Israel itu dia bilang yang salah itu orang Arab, orang Palestina itu. Nah itu juga membuat suasananya. Kita tahu bahwa meskipun sekarang jumlah orang Islam lebih banyak dari orang Yahudi di Amerika, tapi kan lembaga-lembaga strategis itu dikuasai oleh Yahudi. Ya mulai dari TV, mulai dari koran, punya juga lobby politik yang kuat di Washington dan di berbagai tempat, banyak jadi rektor universitas terkemuka. Nah ini tantangannya. Tapi saya juga lihat bahwa kaum muslimin sekarang ini juga sudah banyak yang bekerja secara profesional di lembaga-lembaga terkemuka seperti NASA, lembaga-lembaga riset terkemuka itu juga banyak. Dan mereka inilah yang terutama menyumbang Pak Yusuf untuk pembangunan masjid, membuat sekolah-sekolah Islam, bikin madrasah. Oleh karena itulah dari sudut kelembagaan Islam, kaum muslimin di Amerika itu paling cepat di dalam paling banyak ini pertumbuhan kelembagaan itu paling banyak. Kita bisa temukan masjid di mana-mana gitu di Amerika. Nah saya kira itulah Bapak dan ini. Jadi saya kira kalau misalnya Amerika, orang-orang Muslim semakin menonjol Pak di Amerika, saya kira bagus ya kan, karena kemudian bagaimanapun juga meskipun sekarang Amerika kedodoran ya dari sudut ekonomi, dari China kedodoran, tapi saya kira dalam waktu yang lama Amerika akan tetap bertahan. Dan kalau ekonomi China itu merosot, ya maka Amerika lebih punya peluang. Jadi oleh karena itu, kalau semakin banyak orang Indonesia itu yang pintar-pintar gitu bekerja di lembaga-lembaga strategis Amerika, saya kira ini bagus sekali. Nah ini yang membedakan mungkin imigran Indonesia, Muslim Indonesia dengan Muslim yang lain. Kita jumlahnya sedikit, ya kan? Jumlahnya sedikit, nggak begitu banyak, ya. Jadi dia kurang mempengaruhi, politiknya kurang. Kalau di New York itu kartu suara, kalau pemilu itu dalam ada 3 bahasa, 3 atau 4 bahasa. Pertama bahasa Inggris, bahasa Hispanik, bahasa Spanyol itu, bahasa China, bahasa Korea. Itu kartu pemilihnya, itu pemilunya. Belum ada kartu yang berbahasa Indonesia. Karena di Amerika itu mungkin di luar anggapan, di luar dugaan kita, bahasa Inggris itu bukan bahasa resmi, bukan. Beda. Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Oleh karena itu, kalau Anda nggak bisa membaca bahasa resmi, ya baca belajar. Tidak ada itu misalnya harus menyediakan kartu suara pemilu dalam bahasa Inggris. Di Amerika, di New York disediakan. Jadi sebetulnya kalau semakin banyak orang Indonesia di New York, misalnya di katakanlah umumnya di Queens, maka nanti satu waktu ya kartu pemilu, kartu
kartu suara itu dalam pemilu, baik tingkat kota maupun tingkat nasional, itu bisa jadi nanti ada bahasa Indonesia juga. Nah, jadi saya dalam hal ini mendorong sebetulnya kita ini makin banyak yang merantau untuk dari profesional di Amerika atau di Eropa, itu bagus untuk kepentingan dakwah. Demikian Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan dan jamaah sekalian, poin pertama yang penting disampaikan oleh Profesor Azumari tadi adalah bahwa ternyata Al-Quran itu cukup memberikan inspirasi kepada seorang Thomas Jefferson dalam hal meletakkan dasar-dasar kesetaraan, dasar-dasar toleransi. Itu cukup memberikan inspirasi. Nah, bagi kita ini tentu menarik apabila kita relevansikan dengan Al-Quran, misalnya apalagi ini bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di situ dikatakan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Artinya yang bisa memanfaatkan Al-Quran itu bukan hanya seorang Muslim saja. Seorang non-Muslim seperti Thomas Jefferson ternyata dia mampu memperoleh inspirasi, menggunakan inspirasi Al-Quran untuk meletakkan dasar-dasar kesetaraan, dasar-dasar toleransi, demokratisasi di Amerika, dan itu abad ke-17. Oleh karena itu, ini tentu menjadi spirit bagi kita. Jika seorang Muslim mampu mendapatkan inspirasi yang begitu heroik, apalagi seorang Muslim, sehingga dengan demikian kalau ada kemunduran Muslim, maka sangat boleh jadi, kata para cendekiawan, itu adalah karena umat Islam semakin jauh dari Al-Quran. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Pak Muhammad, silakan. Yang belakang silakan maju Pak, biar nanti. Kebetulan di depan saya ini ada beberapa buku. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belum lama ini ada satu rilis di YouTube, saya kira kalian teman-teman bisa lihat. Pernyataan Profesor Moshe Sharon. Beliau ini adalah di Perdana Menteri Israel yang sebelumnya, beliau adalah penasehat politik Perdana Menteri untuk kawasan Timur Tengah. Nah, statement dia ini adalah menyatakan bahwa agama yang asal adalah Islam, satu. Yang kedua, seluruh nabi-nabi dan rasul adalah Islam. Jadi bahkan dia menyatakan Musa, Isa adalah Islam. Bagi kita tidak ada masalah, memang seperti itu. Tapi apabila pernyataan itu muncul dari seorang tokoh Yahudi dan dia sebagai penasehat resmi Perdana Menteri Israel untuk politik Timur Tengah, itu menjadi agak asing gitu. Yang ketiga, bahwa tidak ada sejarah kecuali sejarah Islam. 3 poin. Tidak ada agama yang asali di luar Islam, kedua seluruh nabi-nabi bahkan Musa, Yesus adalah Islam, dan yang ketiga adalah tidak ada peradaban atau sejarah kecuali diawali oleh Islam. Pertanyaannya adalah, apakah kesadaran ini kesadaran yang sejak awal bagi orang-orang Yahudi yang berpelajar memang seperti itu? Hanya mungkin karena ya sesuai dengan pemahaman lama bahwa karena munculnya Rasulullah bukan dari zuriatnya Ishak, ini tertutupi kebenaran itu, ataukah pernyataan itu bukan pernyataan yang sebenarnya, ada sebuah message yang lain gitu. Kemudian beberapa saat yang lalu juga ada saya agak lupa, satu uskup dari Kenya yang menyatakan sekitar tahun 2050 Perancis akan jadi negara Islam. Nah, pernyataan itu juga dibantah oleh banyak tokoh-tokoh Vatikan. Oke lah kalau memang fenomena pertumbuhan Muslim itu begitu cepat di Perancis, tapi apa untungnya Anda membuat pernyataan seperti itu di publik? Gitu. Nah, saya ingin pendapat dari Prof. Azumari
pernyataan ini sebetulnya sebuah pernyataan dari bangkitnya pemahaman mereka terhadap Islam secara murni mereka sampaikan. Dan memang fenomena seperti itu. Atau memang ada sebuah message yang lain yang kita perlu berhati-hati untuk memahami atau mencerna hal seperti ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat pendirian Amerika itu adalah dari lambang Amerika ya, sama di mata uangnya. Dengan siapa? Dengan Marvel. Tujuan dari pendirian Amerika itu adalah dari lambang mata uang $10-nya. Situ dilihat ada piramida terpotong. Biasanya ada mata satu. Sebenarnya kita ketahui bahwa Nabi pernah menunjukkan bahwa Dajjal mata satu itu yang sebagai fitnah di zaman nantinya. Dan juga di mata uang $1 itu juga ada istilah nufus seclorum, new world order, satu dunia baru. Itu tujuan kita memerintah dunia ini. Dan dia akan menyerahkan pemerintahan kepada Israel Raya nantinya. Itu jadi bentuk Haikal Sulaiman, kerajaan Dajjal seperti yang kita dapatkan di hadis Nabi. Dengan cara itu, maka siapapun yang memerintah Amerika harus tunduk pada penguasa wayang Amerika, yaitu kaum Freemason dan Illuminati. Yang salah satu anak-anak organisasi adalah Bilderberg, the Literal Commission. Kita tahu baru-baru ini Bilderberg ada pertemuan dan menyatakan bahwa Presiden Amerika berikutnya adalah Hillary Clinton. Mereka akan support itu ke arah sana. Jadi kemungkinan orang-orang yang jadi presiden nantinya pasti terjauh dari kemauan dari kaum Freemason Illuminati yang menciptakan mendirikan kerajaan Israel Raya dengan kedatangan pemimpin kayak Dajjal seperti yang dibuat oleh Nabi pertama. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa yang akan melawan kerajaan Dajjal ini adalah seperti dibuat Nabi adalah Khalifah Islamnya. Seperti Nabi bahwa ada 5 periodisasi Islam. Pertama, masa kenabian, karena kamu sama kamu bahwa jika awal Nabi mendaki akan mencabutnya. Kedua, masa periode Khalifah Rasyidin. 3 adalah periode raja-raja Egypt. 4 adalah periode penguasa diktator yang sekarang ini, zaman sekarang ini. Yang 5 adalah Khalifah Islamnya. Itu Nabi yang hadis riwayat Muslim dari Muhammad. Pertanyaannya kenapa Amerika membiarkan bersikap ambigu terhadap Islam? Misalnya ada pendeta atau kaum yang mencaci Islam, bakar Al-Quran, mereka membiarkan. Sementara kalau ada pihak yang merugikan bukan Islam, mereka membela mati-matian. Contoh di kejadian tragedi Suriah, di mana rakyat Muslim dibantai di waktu masa diktator Bashar al-Assad, dan di Irak Muslim juga dibantai oleh penguasa Syiah. Mereka membiarkan malah membantu penguasa tersebut. Sementara ada saudara yang telah membela rakyat Palestina tersebut, mereka akan sebagai teroris yang ekstremis lah, seperti itu. Itu sikap yang perlu kita dalam dunia Islam. Jadi istilah bahwa Obama tidak musuh Islam itu cuma pencitraan saya. Kita dunia Islam sesuai dengan strategi right operation bahwa mereka bagi Islam antara Islam ekstremis, Islam fundamentalis, Islam moderat, Islam tradisional. Itu mencari Muslim. Ini Pak bersama. Terima kasih.
tidak monolit Pak, jadi macam-macam. Ada yang fundamentalis, ultra ortodoks gitu, yang sangat fundamentalis, Zionis. Zionis itu sebetulnya lebih politik, ideologi politik ya. Yang orang-orang Yahudi konservatif ataupun yang ultra ortodoks kan menolak. Makanya kan ada orang rabai Yahudi yang pergi ke Teheran itu untuk ikut konferensi anti Zionisme. Nah itu ada, jadi macam-macam. Ada juga orang Yahudi yang sekuler dalam pengertian mereka berpendapat bahwa sesungguhnya ya agama itu jangan dibawa-bawa ke dalam politik Israel kan juga itu. Jadi di Israel juga banyak fundamentalis. Kalau hari Sabat, hari Sabtu itu hari istirahatnya, hari sucinya orang Yahudi, itu tidak boleh bekerja apa-apa kecuali dia hanya beribadah saja. Jadi macam-macam. Jadi pendapat seperti itu ada di kalangan orang Yahudi sejak dari dulu Pak. Jadi kalau kita lihat literatur hubungan antara Muslim dan Yahudi ataupun wacana ataupun pandangan Yahudi terhadap Islam itu yang seperti ini sudah cukup lazim sebetulnya kita bisa menemukan. Cuma memang tidak populer kalau di Israel, karena ini tidak menguntungkan bagi kepentingan Zionisme, politik Zionisme mereka. Saya punya teman orang Yahudi itu waktu sekolah di New York, dia Yahudi masuk Islam. Antara lain sama pandangannya seperti ini, bahwa bagi dia sejak dari dulu, sejak Nabi pertama Nabi Adam itu Islam semua. Agama itu juga sebetulnya Islam, walaupun dalam perjalanannya Islam itu mengalami penyempurnaan dan puncaknya itu adalah pada masa Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi itu memang bukan sekedar pernyataan basa-basi, ini memang pernyataan yang objektif ya. Karena ada juga orang sarjana Yahudi yang mengeluarkan pernyataan tetapi sebenarnya menyimpan permusuhan atau menggunakan permusuhan, tidak ada empati ya, dan sebagainya. Seperti orang seperti Daniel Pipes misalnya, ataupun dalam batas tertentu juga Bernard Lewis, itu berbeda pandangannya. Nah jadi dalam konteks literatur ini sesuatu hal yang sudah lazim sebetulnya, sudah lama berkembang. Yang kedua, Anda boleh saja menafsirkan dari sudut Freemasonry macam-macam itu, mata uang dolar Amerika dengan tulisan Imgat, Mitras ataupun piramida terbalik dan sebagainya, bisa saja itu open untuk penafsiran. Tetapi kita harus melihatnya juga secara fair ya. Terutama ketika misalnya soal Dajjal, Anda boleh aja bilang Dajjal. Di negara-negara Islam ya juga banyak Dajjal. Tadi contohnya coba itu orang lagi sholat di bawah, itu yang membawa itu menurut saya Dajjal. Dia berteriak Allahu Akbar, kemudian orang lagi Jumatan, Pak itu yang di Kuwait itu, atau di Masjid Arab Saudi, ya 2 minggu berturut-turut. Bagi saya tidak ada kata yang lebih baik untuk menyebutkan kecuali orang itu Dajjal. Betul. Terhadap Nabi dan Al-Quran itu dijarah oleh Eropa. Itu masalah utamanya. Jadi begini ya, penghinaan terhadap Nabi itu sudah dari dulu. Nabi Muhammad itu waktu beliau ditanya dilempari pakai batu dan dilempari pakai kotoran unta. Bahkan di dalam Al-Quran dibilang apa kayak Yusuf. Jadi udah lama. Ya, jadi yang menurut saya yang perlu disiapkan itu adalah sikap mental kita. Nabi Muhammad itu tidak akan terhina, tidak akan jatuh derajatnya hanya karena dibikin kartun begitu.
Kalau saya sama sekali enggak, itu bukan saya nggak punya iman, enggak apa. Itu tidak akan mampu menjatuhkan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah jatuh oleh penghinaan-penghinaan itu dari dulu. Kalau mau jatuh, tapi kan enggak, tidak juga. Jadi yang penting itu sikap diri kita. Kalau ada kuat imannya nggak akan tergoyahkan oleh itu. Karena apa? Karena orang itu senang kalau melihat orang Islam itu marah-marah, ngebom macam-macam menembak itu anak. Nah itu kan benar kan, orang Islam itu terjadi cuma semuanya ngebom. Itu justifikasinya. Makanya itu tidak menolong Islam, tidak menolong Muslim. Ya, kalau ada namanya setelah Charlie Hebdo itu kan nggak dicengkarin aja. Kalau namanya Muhammad sama Abdullah nggak lolos tuh. Ya. Cobalah kalau menolong Islam bukan dengan itu caranya. Itu yang tadi saya bilang itu. Anda belajar yang benar, jadi pintar, bekerja di NASA, bekerja di apa itu, industri strategis Amerika dan Eropa. Anda kemudian dapat gaji yang besar. Kemudian Anda bikin masjid, bikin madrasah, nah itu hebat itu. Kalau itu benar-benar memperjuangkan Islam. Tapi kalau naruh bom, menembak orang karena orang membuat kartu Nabi Muhammad, itu bukan nggak menolong. Hidup Anda jadi susah. Itu betul itu. Setelah Charlie Hebdo, kita lihat nggak autogate di Cengkareng itu nggak. Kalau namanya Abdullah nggak bisa lolos, Muhammad nggak bisa lolos. Padahal yang bikin peraturannya itu orang Islam juga itu, pasti imigrasinya itu. Bayangkan itu. Jadi jangan kemudian cepat-cepat menyalahkan orang lain karena kegagalan kita dalam mengamankan diri kita sendiri, membuat diri kita ini menjadi orang yang lebih lebih berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Misalnya tadi ada bilang, kenapa Amerika kan membantu membiarkan orang-orang dibantai oleh Bashar Assad? Ya, itu pandangan sektarianisme ada itu, sektarianisme Syiah. Ya, benar. Sektarianisme itulah yang menghancurkan dunia Arab sekarang ini. Coba lihat, sektarianisme Sunni Syiah. Ya, sebetulnya tadinya soal demokrasi kan, Arab Spring ke Irak, ke Syria itu. Tapi kemudian Arab Saudi membantu, ya kan, membantu yang radikal-radikal itu bersama Kuwait, bersama Qatar, ya kan, melawan Bashar Assad. Yang kata Saudi ini orang Syiah ini. Bashar Assad itu minoritas menguasai kita, orang Sunni. Jadi yang diangkat isu-isu itu, sektarianisme itu. Sama dengan perang di Yaman sekarang. Kalau Anda cari di internet sekarang ini, itu banyak himbauan kepada Muslim Indonesia untuk pergi ke Yaman. Kenapa? Argumennya adalah apa yang terjadi sekarang di Yaman, orang-orang Houthi yang Syiah itu membantai orang-orang Sunni orang-orang Yaman yang Sunni. Jadi isu sektarianisme itu, dan itu saya kira nggak sehat. Kita ini beruntung di Indonesia, sektarianisme model itu tidak pernah kuat. Ya ada NU, ada Muhammadiyah, kadang-kadang sama awal Ramadannya, besok ini mungkin kadang-kadang Idul Fitrinya juga beda, potensinya ada. Kata orang NU bisa saja kan hari ini nggak ada bulan, nggak terlihat, judul hilalnya nggak ada, tanggal 28 atau 29 Ramadan nanti. Oleh karena itu kita istiqmal. Istiqmal itu mengenalkan puasanya 30 hari. Kalau Muhammadiyah kan 29, udah bilang tanggal 17 Ramadan akhir Idul Fitri, ya kan. Tapi kan nggak pernah tuh orang Muhammadiyah sama NU berantem, berbunuh-bunuhan, membom masjid masing-masing, nggak ada. Ya kan? Jadi itu kita syukuri lah di Indonesia. Jadi jangan misalnya menganggap apa yang terjadi di Timur Tengah itulah yang terjadi. Itu adalah karena kegagalan kaum muslimin sendiri membenahi rumah tangganya. Saya sering bilang begini, kayaknya di Timur Tengah ini orang yang membom pakai Allahu Akbar, yang kena bom juga kena Allahu Akbar, kayaknya nggak senang kalau nggak saling berbunuh-bunuhan. Bulan puasa sekalipun, itu kan masjid yang di Kuwait itu kan dibom bulan puasa, Jumat kemarin, bulan puasa itu. Walaupun itu dibilang itu adalah masjid orang Syiah, tapi apa yang salah dengan orang Syiah? Apa yang salah dengan masjid itu? Nah, itu masalah. Jadi cobalah Anda kita renungkanlah dalam-dalam, jangan cepat-cepat. Kita ini bersyukur Indonesia ini ya,
Karena Indonesia ini tidak tergantung secara ekonomi dari Amerika, secara pertahanan juga tidak dari Amerika kan. Tidak ada pangkalan Amerika di sini. Coba lihat di Kuwait, di Qatar, di Arab Saudi atau Mesir yang tergantung secara ekonomi sama Amerika. Jadi ini yang perlu saya kira kita pikirkan, kita renungkan. Kita harus wajib menolong Islam, itu wajib memajukan Islam, itu jelas dengan apa yang kita miliki. Tapi sekali lagi menolong Islam bukanlah dengan cara tadi itu, misalnya membom masjid, membom kuburan, membom di jalan, membom di pasar. Coba aja deh dilihat itu, mulai dari hari Kamis, besok kan Kamis ya, Kamis sore sampai Sabtu. Lihat running text yang ada di TV One atau di Metro TV, pasti ada ya. Masjid ini dibom, pasar ini dibom, di Mesir, di Syria, di macam-macam. Kemarin saya lihat Hakim Agung, Jaksa Agung Mesir dibom lagi di dalam mobilnya. Ya, misalnya, jadi bagaimana gitu? Itulah masalah. Jadi coba Anda renungkanlah. Jangan terlalu berdiskusi idealnya, karena akar masalahnya adalah pemerintahnya itu yang misalnya tidak rakyatnya, yang itu dibiarkan oleh negara tetangganya, itu masalahnya. Sedangkan pemerintah Suriah dan Irak itu dibantu oleh Iran bersisi ke dunia, dan itu tidak dilarang, dibatasi oleh dunia terutama Amerika. Tapi saat Muslim yang dibantai, yang dibatasi, nah itu yang dunia itu tidak adil menurut saya. Seperti itu ya, permasalahan. Jadi begini, supaya kaum muslimin jangan dibantai, ya kita jangan saling membantai satu sama lain. Itu aja kuncinya. Pokoknya kita bereskan rumah tangga kita, ya kan? Kayak di Indonesia ini, pemerintah nggak boleh misalnya melakukan kekerasan, mencuri misalnya, aktivis misalnya, nggak boleh, jangan dilakukan seperti itu karena itu menjadi alasan bagi pemerintah asing atas nama HAM untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita bertikai, berbeda pendapat, selesaikan dengan damai. Jangan main tembak-tembak gitu kan. Seperti yang terjadi di Mesir. Ya kan? Terjadilah vicious circle of violence, vicious circle of terrorism. Itu yang terjadi kan sejak zaman Jamal Abdul Nasser itu kan. Hasan al-Banna digantung, ya kan? Syekh Qutb juga, kan? Sekarang coba Anda bayangkan, sekarang ini sudah 1.200 aktivis Ikhwan yang dijatuhi hukuman mati, termasuk Presiden Mursi. Satu-satunya yang membela Presiden Mursi dan Ikhwan itu hanya saya. Anda boleh cari di koran yang lain kalau ada yang menulis supaya mengecam tindakan pengadilan Mesir untuk mati itu enggak ada. Bukan juga Pak? Ya enggak, di Indonesia saya bilang di koran Indonesia. Itu kan tindakan sewenang-wenang, zalim itu. Ini Pak Yusuf, ketok hukuman mati, 2 menit ketok mati, sampai 1.200 hanya dalam 2 menit. Anda bisa bayangkan itu. Iya coba lah gitu. Makanya itu ini Pak, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini ya memang kita lebih banyak menyediakan ruang untuk akomodasi dan kompromi. Ya kan? Kalau di negara lain begitu itu 2 menit. Rata-rata saya tulis itu di koran dan kemudian dibaca oleh pimpinan Muhammadiyah. Ya kan? Dibaca, dia kemudian atas dasar tulisan itu menggugat pemerintah Indonesia. Katanya kenapa pemerintah Indonesia diam-diam saja? Ini orang dijatuhi hukuman mati hanya dalam 2 menit. Jumlahnya sudah 1.200-an orang. Nah jadi inilah. Jadi saya kira kuncinya sama kita sendiri. Kalau kita suka bikin gaduh, main tembak-tembakan, ya orang lain masuk. Jangan biarkan orang masuk, jangan dipancing masuk. Ya. Selesaikan pertikaian kita itu, perbedaan kita dengan damai. Jangan main pentungan-pentungan. Ya. Jangan main kafir-kafirkan. Sedikit orang Islam yang keliru takfir, kafir. Nah, kan nggak benar. Itu. Jadi jangan cepat-cepat mentakfirkan. Kalau ada yang salah, yang dinasihati baik-baik, kembalikan kepada prinsip dakwah. Bil hikmah, wal mau'izatul hasanah, wal mujadalah billati hiya ahsan. Bermujadalah dengan cara yang baik. Mujadalah itu diskusi.
Nah, nggak usah main pukul-pukulan, nggak usah. Jadi itu aja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Rekan-rekan, kalau nanti membaca buku ini di samping pencerahan dan wawasan dari Profesor Azumadi, ada satu catatan yang penting bahwa seorang Thomas Jefferson mengakui berdirinya Amerika itu juga ada peran Muslim yang tidak sedikit. Tetapi dalam pergeseran waktu, tiba-tiba malah menjadi kaum minoritas dan bukan, bahkan ada yang mengatakan memang kaum tertindas. Nah, ini memberikan inspirasi bahwa walaupun Islam awalnya punya peran untuk mendirikan sebuah negara, tetapi kalau berikutnya tidak diperjuangkan, pada akhirnya juga akan kehilangan semua. Itu inspirasi yang sangat penting. Al-Quran juga memberikan hal yang demikian. Tidak tertutup kemungkinan juga nauzubillah menjadi Indonesia siapapun tahu peran Muslim mendirikan negara ini tidak kecil. Tetapi kalau umat Islamnya sendiri tidak berusaha menampilkan diri dalam negeri ini secara baik, maka boleh jadi akan tergeser dari peran-peran yang penting. Saya kira hikmah itu yang perlu kita ambil. Terima kasih atas semua perhatian semuanya. Saya ingin menyampaikan hadiah kepada Mas Mo atas pertanyaan tadi. Mohon disampaikan kepada Pak Muhammad. Kemudian yang satu Pak Mafen. Ini ada hadiah buku buat Anda. Karena ini belum mudah didapat buku ini kira-kira, jadi bisa dibaca. Terima kasih. Kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jati, Pak Bonedi, Pak. Oh, betul. Foto-foto. Foto dulu. Foto. Ya, kita ke sana, Pak. Ada mundur apa? Oh, ibu-ibunya cuma satu. Yang lain nggak berani, Pak. Di tengah, kalau gitu di tengah. 1, 2, 3. Sebentar. Masih streaming? Ambil apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warnanya, Pak. Oh, Bluetooth. Oh, jadi suara biar. Kita baru dapat begitu.